bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan perenungan kita hari ini, Senin 7 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dari Komunitas Tanah Bolen, Flores Timur, NTT. Akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PR yang bertugas di Filipina dengan tema melayani Allah dalam diri orang-orang kecil. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kasih dan kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami hamba-hamba-Mu yang kecil ini. Engkau selalu hadir bersama kami dan menjaga kami agar kami tak hilang daripada-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat menyadari keberadaan-Mu dalam diri sesama kami yang menderita dan melayani Engkau, agar kami pun dapat memperoleh ganjaran kerajaan yang telah Kau sediakan sejak awal mula. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang berbicara tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jumpa lagi Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Permenungan kita hari ini diberi tema melayani Allah dalam diri orang kecil. Hari ini kita mendengarkan kisah tentang penghakiman terakhir. Tentu saja kita sering mendengar kisah ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan bersemayam di takhta kemuliaannya, ia akan memisahkan yang seorang daripada seorang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kepada yang berada di sebelah kanan, Anak Manusia menyebut mereka sebagai yang diberkati Bapa dan memberi mereka kerajaan yang telah disediakan baginya. Sedangkan kepada mereka yang berada di sebelah kiri, Anak Manusia berkata, "Enyahlah dari hadapannya dan enyahlah ke dalam api yang kekal." Ini perkataan yang menakutkan,
Tetapi ini adalah kata-kata Tuhan yang benar-benar menyadarkan kita akan keadaan hidup yang kekal. Apa yang membuat dua kelompok ini menerima sesuatu yang berbeda? Alasannya adalah karena mereka yang ada di sebelah kanan senantiasa membangun relasi yang baik dengan Allah melalui pelayanan terhadap sesamanya yang menderita, pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan mereka. Seperti yang dikisahkan dalam Injil, bahwa mereka memberi makan orang lapar, memberi minuman kepada orang yang haus, mereka melawat yang sakit, mereka mengunjungi yang ada di penjara. Mereka yang ada di sebelah kanan ini memahami bahwa mencintai Allah berarti mereka melayani orang-orang seperti yang disebutkan tadi. Sedangkan mereka yang ada di sebelah kiri, mereka itu tidak mengenal Allah secara baik. Mereka bahkan tidak melayani Allah melalui orang-orang seperti yang dikatakan tadi. Ketika melihat orang lapar, mereka abaikan saja. Ketika mendengar ada yang sakit, mereka pun tidak peduli. Mereka tidak memberi hati, memberi kasih dan perhatian untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan mereka. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Allah melalui sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana pengenalan kita akan Allah, bagaimana penghayatan kita akan cinta kasih Allah pada kita, dan bagaimana penerapan kita akan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita barangkali tidak bisa melakukan persis seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, tetapi paling tidak kita memiliki kesadaran bahwa orang lain yang membutuhkan pertolongan harus kita tolong sejauh kita mampu melakukannya. Inilah cinta kasih Allah yang perlu kita lanjutkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang beriman, kita tidak cukup hanya bertanya, di mana Allah? Bagaimana kita dapat melihat Allah? Seperti apa wajah Allah? Baik, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tetapi akan lebih baik jika kita menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kanan kita, di samping kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Allah hadir dalam wajah orang-orang itu. Allah lebih hadir dalam wajah orang-orang yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Yesus menegaskan kepada kita bahwa Allah itu nampak dalam pribadi orang-orang yang serba kekurangan. Mereka yang menderita, mereka yang lapar, mereka yang haus akan kebenaran, akan keadilan. Mereka yang lapar akan kasih, akan cinta, akan perhatian. Itulah tanda-tanda kehadiran Allah. Dan saya yakin sekali hal-hal ini ada, pasti selalu ada di sekitar kita. Kita ingat Santo Agustinus menyatakan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaklah ia pergi menjumpai mereka yang berada di bawah kolong jembatan, mereka yang lapar, mereka yang menderita kedinginan, dan mereka yang merasa terasing dengan dirinya sendiri dan merasa terasing dengan orang lain. Allah juga sebenarnya hadir dalam diri orang-orang kaya
orang-orang yang memiliki rumah yang megah, mewah, orang-orang yang hidupnya serba ada. Karena melalui mereka Allah menampakkan kasih-Nya kepada yang membutuhkan ketika mereka mempunyai hati untuk menolong yang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang hidupnya serba ada itu tidak mengalami kemiskinan. Jangan dulu, Bapak Ibu para sahabatku. Secara lahiriah, secara materi, mereka memiliki segalanya. Tetapi kita tidak tahu ada sesuatu hal lain yang terjadi dalam diri mereka, pergulatan-pergulatan mereka, beban-beban hidup mereka. Dan sebenarnya mereka itu pun butuh sapaan kita, butuh kasih kita, butuh perhatian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita saling memperhatikan, melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita saling menyapa, saling meneguhkan, saling menghibur, saling mengunjungi, dan rasakan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah tanda kehadiran Allah. Allah yang sedang membutuhkan kita untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, untuk saling membawa satu sama lain kepada pengharapan, kepada Allah, sumber pengharapan itu sendiri. Allah secara lahiriah memang tidak kelihatan, tetapi Allah nyata hadir dalam diri orang-orang yang ada bersama dengan kita, yang ada di sekitar kita. Bagikan cinta kasih Allah satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para penderita, semoga mereka mengalami penghiburan dan sukacita dari Allah melalui orang-orang yang berniat baik kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petani, nelayan dan para buruh, semoga mereka senantiasa dianugerahi rahmat kesehatan yang baik, juga berkat untuk segala jerih lelah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang, khususnya untuk negara Rusia dan Ukraina, semoga Allah Maha Cinta melembutkan hati para pemimpin negara agar segera menyudahi peperangan ini dengan menempuh jalan damai. Dan semoga masyarakat sipil lainnya diberi kesehatan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, agar dimampukan untuk membangun relasi yang baik dengan Allah dan terbuka melayani sesama yang berkekurangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyimpulkan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup
untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.